Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Gisela Demi dari kelompok 2 bersama teman saya Muhammad Jasmine dan Raina Lintang Larasati. Di sini kami akan membahas sedikit tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dasar hukum dan istilah-istilah perpajakan. Istilah perpajakan, wajib pajak atau sering kita sebut WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pengusaha adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP dan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPN dan PPNBM. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP dan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPN dan PPNBM. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Yang berikutnya, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang KUP. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali jangka wajib pajak penggunaan tahun buku yang sama dengan tahun kalender Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang KUP. Surat pemberitahuan masa atau SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang KUP. KUP dan tata cara perpajakan atau KUP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Definisi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP yaitu yang pertama untuk mengetahui identitas wajib pajak, yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, untuk memperluas yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan mengharuskan mencantumkan NPWP. Yang keempat, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam surat setoran pajak atau SPP. Yang kelima, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, misalnya dokumen import, ekspor untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan. Yang berikutnya, kewajiban mendaftarkan diri. Yang wajib mendaftarkan diri adalah wajib pajak badan, wajib pajak perorangan, bentuk usaha tetap atau BUT, pengusaha kena pajak atau PKP. Jangka waktu pendaftaran NPWP dan laporan PPKP terbagi dua, yaitu NPWP dan PPKP. NPWP di sini juga terbagi dua. Yang pertama, wajib pajak badan atau orang pribadi usahawan paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi non usahawan paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan
suatu bulan dalam 1 tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP. Sedangkan PPKP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha dimulai dijalankan atau atas kemauan sendiri, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebelum saat usaha mulai dijalankan. Yang berikutnya pendaftaran NPWP. Melalui KPP, isi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi tanda pengenal, fotokopi surat keterangan atau surat keputusan dari kantor, atau bagi wajib pajak orang pribadi non-usahawan. Yang berikutnya ditambahkan surat keterangan tempat usaha dari instansi paling rendah kelurahan atau bagi wajib pajak orang pribadi usahawan. Yang berikutnya ditambah akta pendirian perusahaan atau bagi wajib pajak badan hukum. Oke, baik, pendaftaran NPWP juga tidak dipungut biaya. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Jasmin. Baiklah, untuk fungsi NPWP itu ada dua. Yang pertama sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk 1 WP sama dengan 1 NPWP. Selanjutnya untuk NPWP jabatan, yaitu pemberian NPWP atau PKP secara jabatan. Untuk persyaratannya yaitu subjektif dan objektifnya dibatasi 5 tahun ke belakang. Apa sih maksud pendaftaran NPWP secara jabatan? Nah, pemberitahuan secara sepihak oleh KPP dan dalam hal WP tidak mau mendaftarkan diri meskipun dihimbau untuk mendaftarkan diri. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Selanjutnya, penghapusan NPWP atau pencabutan PKP. Untuk jabatan dan permohonan WP melalui Direktur Jenderal Pajak. Setelah itu diadakan pemeriksaan atau verifikasi. Kemudian penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan. Penghapusan NPWP dikarenakan pertama diajukan oleh WP atau ahli warisnya. Untuk wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Terakhir dianggap perlu oleh Dirjen Pajak. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Wajib pajak sebagai pengusaha kecil yang memiliki sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku, seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil. Wajib pajak melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Fungsi pengukuhan PKP. Pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Kedua, sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Terakhir, pengawasan administrasi perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan apabila PKP pindah alamat wajib pajak badan telah dibubarkan secara resmi dan memenuhi syarat sebagai PKP.
Untuk sanksinya, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk didirikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, itu menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan dikenakan pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun, denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, surat pemberhentian atau SPT. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terbagi menjadi dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Untuk SPT masa terdapat PPh 21, 26, 22, 23, 26, 25. Pasal 4 ayat 2 final pasal 15 PPN 1111 PPN pemungutan. Untuk SPT tahunan yaitu PPh badan 1771 atau $1.771, PPh orang pribadi 1770 1770S 1770SS. Kewajiban pemenuhan SPT. Wajib pajak melalui prosedur, yaitu mengambil sendiri atau cara lain, mengisi, menandatangani, menyampaikan ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2, lalu ke KPP atau KP2KP. Untuk batas waktu penyampaian menurut pasal 2 ayat 3 untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan untuk orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan badan atau perusahaan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT disampaikan tetapi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan atau tidak lengkap, SPT dianggap tidak disampaikan. Hai, perkenalkan, nama saya Raina Lintang Larasatika. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu kewajiban pemenuhan surat pemberitahuan tahunan. Wajib pajak mengambil sendiri atau cara lain, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan terdapat pada pasal 3 ayat 2. KKP atau KP2KP, batas waktu penyampaiannya terdapat pada pasal 2 ayat 3. Surat pemberitahuan masa paling lambat itu 20 hari setelah akhir masa pajak, dan surat pemberitahuan tahunan orang pribadi itu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Surat pemberitahuan tahunan badan itu paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Surat pemberitahuan tahunan disampaikan tetapi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan atau tidak lengkap. Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. Kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Wajib pajak itu wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan. Mengisi itu terdiri dari 3, yaitu benar, lengkap, dan jelas. Menyampaikan itu terdiri dari 3 juga, tempat terdaftar, tempat dikukuhkan, dan tempat lain. Tempat terdaftar yaitu KKP, dan tempat lain itu seperti mobil pajak, pojok pajak, dan Dropbox. Tempat dan cara lain pengambilan surat pemberitahuan tahunan yaitu hard copy, KKP, dan soft copy. Penandatanganan surat pemberitahuan tahunan. Pihak yang menandatangani surat pemberitahuan tahunan yaitu wajib pajak dan kuasa wajib pajak. Dalam hal wajib pajak menunjukkan seorang kuasa, surat kuasa khusus harus dilampirkan pada surat pemberitahuan tahunan. Cara menyampaikan surat pemberitahuan tahunan yaitu 1. Secara langsung melalui pos, dan cara lain. Secara langsung itu yaitu KKP dan KP2KP, dan cara lain itu yaitu jasa ekspedisi dan e-filing. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan yaitu surat pemberitahuan masa yaitu 20 hari setelah akhir masa pajak, surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi yaitu 3 bulan setelah akhir tahunan pajak, surat pemberitahuan tahunan PPh badan yaitu 4 bulan setelah akhir tahunan pajak, dan batas waktu itu bisa diperpanjang maksimal 2 bulan. Sanksi tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan
yaitu surat pemberitahuan massa PPN yaitu 500.000, surat pemberitahuan PPh orang pribadi 100.000 dan surat pemberitahuan tahunan PPh badan yaitu 1 juta. Sanksi administrasi pasal 7 ayat 1 dan 2 tidak dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi telah meninggal, wajib pajak orang pribadi sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi warga negara yang tidak tinggal lagi di Indonesia, yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, wajib pajak yang terkena bencana, dan wajib pajak lain sesuai peraturan Menku. Surat setoran pajak atau SPP dan pembayaran pajak, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Fungsi surat setoran pajak adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tempat pembayaran dan penyetoran surat setoran pajak yaitu kantor pos dan bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat setoran pajak atau SSP dan pembayaran pajak. Pembayaran pajak itu 1. Membayar sendiri pajak yang terutang terbagi jadi 2 yaitu bagian A pembayaran angsuran setiap bulan pasal 25, bagian B pelunasan pajak penghasilan pasal PPh pasal 29 oleh wajib pajak apabila pajak terutangnya lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri atau pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagai kredit pajak. Bagian 2, melalui pemotongan dan pungutan pihak lain PPh pasal 21, 22, 23, 26, PP 4 dalam kurung 2 pasal 15. Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi kerja, pemberi penghasilan, atau pihak lain yang ditunjuk pemerintah. Bagian 3, nomor 3, pembayaran pajak luar negeri dalam kurung PPh pasal 24. Nomor 4 yaitu pungutan PPN, nomor 5 pembayaran pajak lainnya seperti PBB, PHTB, dan bea materai.